Selamat Sabat. Selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Makarios. Like a smile and a storm, smile and a storm, smile and a storm. Christ is my friend, so like a smile and a storm, as we are sailing home. Selamat Sabat teman-teman. Selamat Sabat anak-anak yang ada di rumah. Teman-teman, tahu nggak sekarang lagi cuacanya hujan-hujan terus loh. Iya Joen, makanya kita harus jaga kesehatan. Betul, anak-anak kita harus jaga kesehatan. Karena kalau cuacanya sering hujan, mendung, terus tahu-tahu panas, kita lebih gampang sakit. Kita gampang terkena flu dan juga batuk. Makanya kita harus banyak-banyak makan sayur dan Buah. betul. Dan minum air putih sebanyak 8 gelas. setiap hari. Dan juga kita harus berjemur kalau sudah ada matahari. Oke anak-anak, sekarang kita akan memulai sekolah sahabat. Sekarang kita siapkan hati dan pikiran terlebih dahulu. Sekarang selamat beribadah anak-anak. Selamat beribadah. Kita akan memulai sekolah sahabat dengan doa buka yang akan dipimpin oleh Mercy. Sikap doa yang baik. Terus kita mau dengerin sekolah sahabat. Pimpin kami duduk diam, berkati Yesus kami berdoa, amin. Berita mission pada sahabat hari ini akan dibawakan oleh Auntie Lady. Halo, selamat sahabat adik-adik. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya dan selalu ceria. Kali ini Tante akan membawakan berita mission yang berjudul Hadiah Ulang Tahun Terbaik. Berita mission ini berasal dari negara Kirgistan. Di mana sih negara itu? Negara itu terletak di Asia Tengah yang terkurung oleh daratan dan pegunungan. Nah, cerita mission kali ini mengisahkan tentang seorang anak perempuan yang bernama Nastya. Nastya ini punya seorang teman baik. Nah, namanya juga Nastya. Supaya memudahkan kita semua ingat dan gak bingung, kita akan namai kedua Nastya ini adalah Nastya 1 dan Nastya 2 ya. Nah, kedua Nastya ini mereka berdua mempunyai hobi yang sama. Nah, kedua Nastya ini mereka sama-sama suka menyanyi, suka melukis, menggambar dengan pensil warna, dan mereka juga suka membaca. Tapi ada satu perbedaan di antara mereka yang tidak dilakukan oleh salah satu Nastya. Satunya itu yang suka pergi ke gereja, satu lagi enggak. Menurut kalian Nastya yang mana yang suka pergi ke gereja pada hari Sabtu? Ya, betul sekali. Nastya 1. Nastya 1 ini dia suka pergi ke gereja. Berbeda dengan Nastya 2. Lalu, suatu kali Nastya 1 mengajak Nastya 2. Nastya, kamu mau nggak pergi ke gereja bersamaku pada hari Sabat? Pada hari Sabtu tepatnya. Lalu Nastya berpikir, buat apa ya saya ke gereja? Kalau memang betul Tuhan Maha Pengasih, kenapa Tuhan membiarkan ibu saya meninggal? Sehingga sampai saya harus dirawat oleh nenek dan kakek saya. Karena Nastya menganggap Tuhan itu tidak ada. Lalu akhirnya Nastya minta waktu untuk berpikir. Setelah beberapa hari berpikir, Nastya walaupun sebetulnya dia ingin menyenangkan hati Nastya 1, akhirnya dia menanyakan sama neneknya. Karena dia juga penasaran, ingin tahu apa sih yang orang lakukan kalau di gereja. Akhirnya Nastya 2 minta izin ke neneknya. Nenek, aku boleh nggak pergi ke acara gereja? Lalu tiba-tiba neneknya sambil marah dan sambil berteriak, neneknya menjawab, gereja itu bukan bagian dari kita. Mengapa kamu ingin menjadi seperti mereka? Lalu Nastya 2 bilang ke Nastya 1, kalau neneknya sangat marah dan tidak mengizinkan Nastya untuk pergi ke gereja. Tapi Nastya 1 tidak menyerah. Dia tanya sama Nastya 2, Nastya, kalau kamu pergi ke acara pertemuan pemuda setiap hari Jumat malam, kira-kira boleh nggak ya? Kira-kira kamu mau nggak? Kasih saya waktu untuk berpikir ya, kata Nastya 2. Lalu setelah 1 minggu Nastya 2 menunggu, dia akhirnya memberanikan diri nanya sama neneknya, Nenek, apakah boleh saya pergi ke acara pertemuan pemuda pada hari Jumat malam?
kamu pergi sama siapa? Oh, saya pergi sama Nastia 1. Karena Nastia 1 ini dikenal baik oleh nenek, akhirnya nenek mengizinkan walaupun nenek sebetulnya keberatan. Akhirnya keesokan harinya mereka berdua pergi ke acara pertemuan pemuda di rumah seorang pendeta. Dan dia melihat pendeta bersama istrinya memimpin 9 remaja bernyanyi dan mereka membaca tentang Salomo di Alkitab. Nastia 2 ternyata sangat menikmati berada di acara tersebut karena orang-orangnya juga ramah, baik hati, sehingga dia memutuskan untuk pergi kembali di acara pertemuan pemuda selanjutnya. Sehingga sampai pada satu kali Nastia itu muncul keinginan untuk bisa pergi ke gereja. Nah, di suatu Jumat pagi, sehari sebelum ulang tahun Nastia 2, dia mencoba kembali meminta izin sama neneknya untuk bisa pergi ke gereja. Tapi dia takut sekali kalau neneknya akan marah. Jadi yang Nastia 2 lakukan adalah dia berdoa. Dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan bantu saya karena aku ingin lebih mengenal tentang Engkau ya Tuhan. Lalu Nastia 2 tanya ke neneknya, "Nenek, besok adalah hari ulang tahunku. Apakah bisa sebagai hadiah ulang tahunku, aku bisa pergi ke gereja sekali aja?" Gitu. Walaupun neneknya tidak senang, tapi akhirnya neneknya mengizinkan dia untuk pergi. Neneknya berkata, "Ini adalah hidupmu, lakukanlah apa yang kamu inginkan." Wah, Nastia 2 senang sekali. Karena apa? Tuhan dengar doanya. Dan itu adalah hadiah ulang tahun terindah yang pernah Nastia terima selama hidupnya. Nastia mencintai gereja, terutama sekolah sahabat. Acara sekolah sahabat dia paling suka. Ya, walaupun neneknya tidak selalu mengizinkan Nastia untuk pergi, tapi setiap kali ada kesempatan, Nastia selalu gunakan untuk bisa pergi beribadah. Demikian cerita Mission Sahabat ini. Semoga kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa beribadah setiap saat, setiap Sabat. Walaupun sekarang kita melakukan ibadah melalui virtual, mari kita selalu bersyukur karena masih banyak ternyata teman-teman kita di luar sana yang bergumul, yang kesulitan untuk bisa dapat kesempatan bisa beribadah, bisa mendengarkan firman Tuhan setiap hari Sabat atau setiap saat. Semoga Tuhan selalu memberkati adik-adik semua. Jaga kesehatan. Sampai jumpa. Kelas beginner dan kinder akan dibawakan oleh Aunty Reni. Hai anak-anak, selamat Sabat. Puji Tuhan karena pada Sabat ini kita masih bertemu lagi walaupun masih melalui online. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting kita masih sama-sama bisa beribadah kepada Tuhan. Pada Sabat ini Anti akan membawakan cerita untuk kelas beginner dan juga kinder. Ayo kita semua duduk manis, kita sama-sama mendengarkan cerita sekolah Sabat. Judul cerita pada Sabat ini adalah Parade Pujian. Ayat hafalan terdapat di dalam Lukas 19 ayat 38. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Yesus dan murid-muridnya sudah hampir sampai di kota Yerusalem. Tiba-tiba, Yesus berhenti dan berkata kepada 2 orang muridnya, "Pergilah ke desa di depan sana. Kamu akan menemukan seekor keledai jantan yang terikat. Keledai itu tidak pernah ditunggangi. Lepaskanlah ikatannya dan bawalah kepadaku. Jika ada yang bertanya apa yang kamu lakukan, maka jawablah, Tuhan memerlukannya." Yesus memerlukan keledai karena Yesus mau menggenapi perkataan Nabi tentang Mesias di dalam Zakaria 9 ayat 9. "Rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai jantan yang muda." Pada zaman itu, raja-raja menunggangi kuda yang paling besar jika mereka akan pergi ke kota. Mereka ingin semua orang tahu kalau mereka adalah raja dan takut kepada mereka. Yesus ingin semua orang tahu bahwa dia adalah raja. Tetapi Yesus memasuki kota dengan menunggangi seekor keledai jantan muda. Yesus tidak mau orang-orang takut kepadanya, meskipun Yesus adalah raja seluruh alam semesta. Kemudian murid Yesus dengan cepat melakukan apa yang Yesus perintahkan. Ketika mereka sampai di desa itu, mereka menemukan seekor keledai jantan muda. Saat mereka melepaskan ikatan keledai itu,
Sang pemilik keledai bertanya apa yang murid-murid sedang lakukan. Lalu murid-murid menjawab, Tuhan memerlukannya. Dan mereka pun membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka. Sepanjang jalan menuju kota Yerusalem sangat ramai. Jalanan itu dipenuhi oleh orang-orang yang telah disembuhkan oleh Yesus. Ada yang dulunya buta, tuli, sakit, dan juga cacat. Mereka sangat senang karena mereka dapat memuji Yesus. Lalu, orang-orang mulai menebarkan pakaian mereka di jalan yang dilalui oleh Yesus. Mereka juga melambai-lambaikan daun palem di sepanjang jalan itu. Mereka mulai bersorak dengan suara nyaring. Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Mereka terus bersorak dan bernyanyi. Mereka memuji Tuhan oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Beberapa orang Farisi yang ada di tengah kerumunan orang merasa tidak senang. Mereka tahu bahwa orang-orang menyebut Yesus sebagai Mesias. Orang-orang Farisi itu berteriak kepada Yesus, meminta agar Yesus menyuruh orang-orang itu untuk diam. Yesus merasa sedih karena Yesus tahu bahwa orang Farisi tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Lalu Yesus menjawab orang Farisi, Aku tidak bisa menyuruh mereka diam. Jika mereka diam, maka batu-batu ini yang akan berteriak. Sudah waktunya semua orang tahu bahwa Yesus adalah Mesias, satu-satunya yang diutus oleh Tuhan. Sudah waktunya semua orang untuk memilih apakah mereka akan percaya kepada Yesus atau tidak. Oke anak-anak, kita baru saja sudah mendengarkan cerita sekolah Sabat yang berjudul Parade Pujian. Nah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang banyak yang memuji Yesus, bersorak untuk Yesus, bernyanyi untuk Yesus, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Kita memuji Yesus, kita menyembah Yesus, karena memuji Yesus, menyembah Yesus adalah hal yang baik. Kita bisa memuji Yesus melalui lagu pujian, bernyanyi untuk Yesus, atau kita juga bisa datang berdoa, membaca Alkitab. Pada saat kita memuji Yesus, kita bisa menyampaikan kepada Yesus bahwa kita mencintai Yesus. Sama seperti Yesus juga sangat mencintai anak-anak semua. Oke, sampai di sini dulu cerita Anti pada Sabat ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Semoga anak-anak tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kelas Memory pada Sabat hari ini akan Anti bawakan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur 18 ayat ketiga. Bunyinya, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung. Judulnya yaitu Batu dan Pasir. Pesan dari cerita yang akan Anti bawakan sebentar lagi yaitu, saya bersukacita bila mana saya membangun hidup saya di dalam Yesus. Sebelum kita mulai ceritanya, Anti mau tanya, anak-anak pernah ke pantai nggak? Pasti hampir seluruh anak-anak yang lagi nonton ini pernah ke pantai. Nah, waktu kalian ke pantai, kalian pasti mainan pasir kan? Terus kalian pernah nggak bikin istana dari pasir? Waktu kalian bikin istana dari pasir, kalian harus punya tempatnya atau cetakannya. Terus kalian harus tuangkan pasir sampai padat, terus dibalik sehingga bisa jadi istana. Meskipun kalian sudah menekan-nekan pasirnya sampai padat supaya istananya ini kokoh, tapi waktu ada ombak yang menerpa, istana pasir kalian pasti akan hancur. Nah, Yesus dulu juga pernah bercerita tentang hal ini. Mau tahu ceritanya? Yuk kita sama-sama dengarkan ya. Suatu hari Yesus duduk di sisi bukit. Ia berbicara kepada ratusan orang yang duduk di rerumputan tepat di hadapannya. Yesus mengetahui tentang badai dan banjir. Demikian juga orang-orang yang duduk di situ. Kebanyakan dari mereka tinggal di dekat Laut Galilea. Ketika mereka masih anak-anak, pasti mereka pernah bermain di tepi air. Yesus sangatlah mengasihi orang-orang itu. Dia mau agar mereka mengerti tentang Allah. Dia mau
agar mereka mengerti tentang bagaimana menjadi berbahagia. Mungkin cerita tentang bangunan di dekat tepi air dapat menolong mereka untuk memahaminya. Jadi, Yesus menceritakan kisah ini. Suatu kali, seorang memutuskan untuk membangun sebuah rumah. Dia memilih tempat yang tinggi dan berbatu, di mana dia membangun rumahnya di sana. Air tidak akan membanjiri rumah ini. Rumahnya akan aman dan dasarnya kuat. Orang itu bekerja keras untuk membawa ke atas semua benda-benda yang dibutuhkan untuk membangun sebuah rumah. Ketika rumahnya selesai dibangun dan hujan lebat turun, angin berhembus sangat kencang. Arus air semakin kencang, mengalir seperti sungai. Sekarang, banjirlah yang sangat mengkhawatirkan. Tetapi rumah itu aman. Orang itu telah membangunnya di atas sebuah dasar batu karang yang kokoh. Masuk akal bukan? Orang-orang berpikir demikian. Semua mereka menganggukkan kepala dan berkata, "Amin, amin." Dan Yesus berkata kepada mereka, "Jika engkau mendengar Allah dan hidup bagiku, maka engkau sedang membangun sebuah rumah di atas batu karang." Semua orang menganggukkan kepalanya lagi. Mereka berkata, "Amin, amin." Karena cerita tentang bangunan di atas batu karang ini sangatlah masuk akal. Lalu, Yesus melanjutkan ceritanya yang belum selesai. Orang yang lain juga membangun sebuah rumah. Orang ini memilih untuk membangunnya di atas pasir, di tepian air. Dia mungkin membangun sebuah rumah yang kokoh juga. Dia juga mengerjakannya dengan teliti. Setelah rumah itu selesai dibangun, hujan lebat turun dan menghantam rumah itu. Angin bertiup dan bertiup. Sungai semakin tinggi dan semakin tinggi, dan meluap di muara sungai itu. Segera air itu membanjiri rumah itu. Gelombang air terus-menerus menghantam rumah itu, menyapu semua pasir yang berada di bawahnya. Lalu, rumah itu ambruk berantakan karena dinding-dindingnya tidak disokong dengan fondasi yang dalam dan kokoh. Betapa bodohnya orang itu. Orang-orang itu pasti berpikiran demikian. Dia seharusnya mengetahuinya dengan lebih baik lagi. Tetapi, dengar apa yang Yesus katakan selanjutnya. Ketika orang mendengarkan perkataanku, tetapi tidak melakukannya, mereka sama bodohnya dengan orang itu. Mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Orang yang bijaksana tidak hanya mendengar, tetapi bersedia untuk melakukan apa yang aku katakan. Orang-orang membuka matanya dengan lebar, dan mereka takjub mendengar perkataan Yesus. Pengajarannya sangatlah berbeda dengan para ahli Taurat yang lain, yang biasanya mereka dengar. Beberapa orang mungkin mengingat apa yang Daud katakan dalam Mazmur 18 ayat ketiga. "Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung." Menurut anak-anak yang ada di rumah, berapa banyak orang-orang yang mendengarkan perkataan Yesus dan bersedia untuk membangun hidup mereka di dalam Yesus pada hari itu? Berapa banyakkah yang mau belajar dan menghidupkan firman Allah? Sekarang, bagaimana dengan anak-anak yang ada di rumah? Apakah anak-anak yang ada di rumah mau melakukan hal yang sama? Ya anak-anak, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita di kelas primary yang berjudul Batu dan Pasir. Nah, sekarang Anti sama Joanna sama Eliseba ada lagu yang pasti kalian sudah pernah dengar, yaitu sama tentang batu dan pasir. Tahu nggak judulnya apa? Judulnya The Wise Man Built His House Upon the Rock. Itu judulnya. Sekarang kita akan bernyanyi bersama dan kita juga akan mengumpulkan persembahan. The wise man built his house upon a rock. The wise man built his house upon a rock. The wise man built his house upon a rock. And the rains came tumbling down. The rains came down. And the floods came up. The rains came down. And the floods came up. The rains came down. And the floods came up.
Kita akan menutup rangkaian Sekolah Sahabat dengan doa tutup yang akan dibawakan oleh Morgan. Sikap doa yang baik. Terima kasih Tuhan atas Sekolah Sahabat ini. Tolong beri kami menjadi anak yang pintar, taat sama Tuhan, dan menghormati orang tua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Sekolah Sahabat kita, Sudah selesai. terima kasih untuk semua partisipan pada Sabat hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan YouTube Sekolah Sahabat Anak Gereja Makarios. Sampai berjumpa di Sabat depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye.